Iya, tapi berarti menurut lu kalau lu butuh sistem segala macam berarti lu lebih seret sebenarnya ada pihak ketiga LMKN. Ya. Tapi asal dia kerjanya benar. Nah gitu itu kan. baiknya ini apa sampai bawah banget gitu. Artinya sampai musisi kafe gitu-gitu. Itu kan aslinya kalau kita mau bicara apa ya? Bener-bener performingnya kayak itu juga harusnya kan kena sih kayak gitu sih. Iya, tapi kalau menurut gua kalau itu dikenain berarti udah ada harus standar bayaran musisi kafe. Ya, kan? ya Nah, benar. sekarang kalau bayar Benar. bayar 100.000 satu orang, Sekarang itu mau dibaginya gimana? benar-benar. Orang kesini yang musisi kafe itu ngeluh loh. Maksudnya cerita-cerita, waduh banting-bantingannya udah nggak genah-genah kalau di sini ya di Lampung gitu. Udah apa ya? Maksudnya nggak apa ya? Banting-bantingan harga. Iya, jadi ya banyak musisi-musisi baru yang udah lah yang penting main. Tapi kalau dipikir-pikir lu malas nggak sih ngobrol sama Ahmad Dhani? Gitu ya. Ya mungkin kalau aksi sama visi ketemu tapi Ahmad Dhani yang nggak diajak kali ketemu tuh jalan tengah. Sebenarnya Ahmad Dhani ya Ahmad Dhani being Ahmad Dhani lah nyebelin Ya. dari dulu juga gitu-gitu dari aja. dulu. Gitu. Yang nggak tahan nih siapa fansnya. Tolol-tolol banget fansnya. Ih, sumpah tolol-tolol banget fansnya lu. Ayo kita kontra sama argumennya Ahmad Dhani tapi logis. Pasti dibalasnya ngajarin ikan berenang. Lu sering baca nggak? Jijik banget gua. Padahal gua juga ngefans sama Ahmad Dhani gitu. Tapi Iya, cuman geli gua. iya, sekarang kan kayak udah ini ya over banget gitu ya. Oke, masih bersama gua Richie Leuzi, musisi dari planet Mars dan Eka Pratama. Dari mana? Lu dari mana sih? Planet awal lu planet masuk. Dari Pringsewu. Kabupaten gua. Iya dong. Dan kita hari ini di episode berapa sih? 13 mau ngobrolin soal hak cipta gitu ya. Dimana kita ya obrolan kita ini nggak mengarah ke teknis gitu ya. Karena yaitu bukan expert dari kita gitu. Iya. Expert kita. Jadi hanya pendapat aja gitu. Menurut sudut pandang gua gimana, sudut pandang Eka gimana gitu. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi kan akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini tuh ramai banget gitu loh ini. Musisi yang ribut. Semuanya lah, maksudnya ribut itu banyak banget loh. Itu Iya, gue lihat sih, gue perhatiin dari zamannya Om Nanil. Apa tuh? Om Nanil. Om Nanil itu yang nyanyiin Bento loh. Oh iya. Bentunya lagunya bisa Iya, segitunya. Gue lihat kasihan banget beritanya kayak gitu-gitu. Gue nggak ngerti sih itu. Karena apa ya sistem kita ini mungkin ya sama orang-orang kesadaran musisi-musisinya, si musisi-musisinya ini kayaknya maksudnya belum apa ya memposisikan diri gimana dia kalau jadi songwriter gitu loh. Kalau kata gue sih gitu. Apalagi penyanyi-penyanyi itu, penyanyi-penyanyi yang apa ya? Karena songwriter yang beneran itu ya, yang dedikasinya penuh, gue kasihan loh. Maksudnya zaman sekarang gitu. Lu lihat nggak sih? Kasihannya itu ya yang dia belajar gitu loh, belajar bener-bener spesifik gitu kan untuk menulis lagu aja gitu kan. Beda loh. Apa ya? Kalau lu pasti udah baca songwriter yang apa ya? Yang dia dedikasinya penuh gitu bener-bener itu sama orang yang udah sejalannya aja gitu. Iya, ngerti. Kelihatan kan? Ya kan? Cuman nggak tahu ya maksudnya kayak pasar ini lagi susah banget bukan menghargai juga, maksudnya menerima apa ya? Maksudnya perbedaan itu gitu. Jadi kita di posisi songwriter yang andai kata berdedikasi penuh gitu, belajar segala macam, belajar lirik, belajar apa namanya, Itu susah loh. susah loh Kalau beneran nulis ya, maksudnya beneran yang dipelajari, beneran gitu beneran loh. passionate gitu. Yang beneran itu loh, itu susah banget asli, susah banget. Dari Om Nanil terus yang terakhir ini gue lihat ada Asma Librasi itu siapa penyanyinya itu? Sogi Burnian gitu. Yang cewek ya? Cewek. Itu dia yang bikin lagunya. Ya, itu kan keluar terus ribut-ribut hak cipta lagi tuh. Dia ribut-ribut kenapa ya? Kalau nggak salah ya, maksudnya dibenerin ya. Yang gua lihat sih dia ya komplain lah, maksudnya komplain nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama ininya, sama pembagiannya dia sebagai songwriter gitu. Entah dapat entah nggak dapat gitu. Terus akhirnya dilarang apa gimana gitu. Ya kan akhir-akhirnya mesti kayak gitu kan. Ngerasa nggak fair gitu perhitungannya, atau dibawain nggak izin, ujung-ujungnya mesti kayak gitu tuh Agnes Monica gitu kan. Terus banyak lah rata-rata gitu. Terus nggak cuman songwriter yang bikin lagu buat ininya aja ya, buat penyanyi gitu. Tapi dalam satu band itu pasti tuh yang berkontribusi biasanya keluar. Nah itu kayak Adi Naf itu kan juga tuh. Terus si ini apa lagi? The Groove siapa?
Oh iya. Vokalisnya, yang cewek. Aduh, kok gue lupa ya. Aduh, tapi gue coba. Siapa The Groove? Yang cewek? Ya itulah pokoknya lah. Iya, lupa juga gua. Itu kan John kenal itu. Lupa gua. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi ya fenomena ini masih banyak banget. Dan kalau menurut sudut pandang gua sih kesadaran musisi sama sistemnya ini belum apa ya, Belum terbentuk ya. kebentuknya ini masih apa belum paten banget gitu lah. Bahkan mungkin undang-undangnya ya, maksudnya undang-undangnya Iya, masih kayak iya, iya. abu-abu banget gitu loh. Mm-hmm. Jadi nggak ada yang inilah, maksudnya makanya sekarang para musisi ya songwriter itu kan directnya langsung gitu kan. Pembayaran langsung. Ah, Itu yang dimau sama aksi. Aksi itu. Aksi sama visi kan. Aksi sama visi. Ya, visi itu nggak tahu lah, maksudnya perjuangan para penyanyi menyuarakan haknya gitu, nggak tahu itu maksudnya itu kan lagi ribut-ribut nih terakhir ini. Cuman gua nggak terlalu ngikutin sih itunya gitu. Tapi menurut gua memang perlu, gua pernah bikin konten tuh maksudnya kemarin bahas tentang ini gitu. Perlu ada sistem ya yang bisa apa ya maksudnya, yang bisa bagi secara fair lah. Jadi kita kan sebelumnya kok LMKN. Nah, gitu LMKN itu Lembaga. itu yang ngatur ya, yang ngurus itu kan LMKN. LMKN susah banget sih ngomongnya. LMKN. Nah, itu cuman orang-orangnya juga jalannya nggak sesuai sama. Iya, tapi berarti menurut lu kalau lu butuh sistem segala macam berarti lu lebih seret sebenarnya ada pihak ketiga LMKN. Ya, Tapi asal dia kerjanya benar. nah gitu kan. itu Iya. dan gua nggak tahu ya, dia kerja bener itu dia juga digajinya kayak gimana gitu loh. Kan itu juga bukan apa ya, kayaknya sih bukan pekerjaan yang gampang juga ngoleksi narikin itu loh duit, ya. iya. Kalau menurut gue sih kayaknya tetap ada sistem royalti yang kebagi lagi buat kinerja si ininya. Jadi gitu. share profit gitu ya. Share profit semakin banyak, maksudnya dia bisa narik lagu, semakin dia persennya Harusnya juga gitu, banyak. jangan gajian. Jadi Iya. dia cari duitnya semangat gitu. Iya, maksud gue kayak gitu. Gue kan pernah bahas itu juga tuh, maksudnya ya harus ada orang ketiga yang megang sistem itu gitu. Jadi nanti kita sebagai songwriter nyetor lagunya kan tinggal masukin data aja lah. Nah, harus komputerisasi emang. Ya, nah kayaknya itu belum loh. Gue nggak tahu ya kayak gitu ya. Maksudnya Nggak tahu datanya itu bener-bener detail gitu loh. Satu lagu gitu kan. Andai kata ada 5 orang, itu bener-bener detail per orang ini loh. Berapa persen dari lagu itu. Iya. Kayak gitu. Kayaknya kalau di luar udah loh. Dulu siapa yang pernah bilang ya di Jepang itu? Di Jepang itu orang kalau mau nikah gitu ya, kita harus ini dulu. Ngasih informasi. Kalau di sana nggak tahu. Kalau di sini kan LMKN itu ya. Kita harus kasih informasi ke mereka, harus kasih tahu mereka lagu yang mau dibawain itu apa aja gitu. Harus store song list langsung. Iya, Ya, harusnya berarti- gitulah. Baru nanti kan ada billnya tuh, habisnya segini. Nah, gitu. Terus ada pernah juga tuh, gua nggak tahu entah musisi Indonesia entah musisi apa, keluar bawain aja tahu turun panggung udah dapat Ditagih. bill. Iya, udah ditagih. Ada yang pernah cerita, gua nggak tahu sama tapi nah kayak gitu. Ya, jadi kayak gue pernah denger loh itu. jangan kan nggak usah jauh-jauh lah ke Malaysia aja, kayaknya maksudnya sistemnya udah ini banget tuh. Iya, harus kayak gitulah. Iya loh. Karena kalau mau langsung gitu ya, ribet nggak sih? Iya kan? Ribet lah. Sedangkan ada LMKN nanti Iya. kita udah bayar direct, terus LMKN lagi loh. Tadi udah gimana? Iya, ribet. Jadi semuanya mesti diseragamin gitu loh. Gini aturannya dijadiin satu yang jelas kan gitu sih. Iya. Ya kan? Harus saklek kaku gitu. Iya, mungkin sekarang ini direct licensing license ya, direct license itu ininya apa ya? Buat karena memang lagi dibentuk gitu kan. Tapi Jadi sembari selama itu harus jalan transisi dulu. itu Itu harus ini direct, dulu, ya. direct dulu. Dan itu kan juga musisi-musisi yang ini ya, musisi-musisi yang besar-besar aja, penyanyi yang besar kan. Nah, gua nggak tahu ini baiknya ya. Baiknya ini apa sampai bawah banget gitu. Artinya sampai musisi kafe gitu-gitu. Itu kan aslinya kalau kita mau bicara apa ya? Bener-bener performingnya kayak itu juga harusnya kan kena sih. Kayak gitu sih. Iya, tapi kalau menurut gua kalau itu dikenain berarti udah ada harus standar bayaran musisi kafe. Ya, kan? ya, Nah, benar. Sekarang kalau bayar Benar, benar. bayar 100.000 satu orang, Sekarang itu mau dibaginya gimana? Benar-benar. Apa ya? Tiap banyak loh orang-orang kesini yang musik kafe itu ngeluh loh. Maksudnya cerita-cerita,
waduh banting-bantingannya udah nggak genah-genah kalau di sini ya di Lampung gitu. Udah apa ya maksudnya nggak apa ya? Banting-bantingan harga. Iya, jadi ya banyak musisi-musisi baru yang udah lah yang penting main. Lah yang lama-lama ini gitu kan, apalagi sekarang lagi kondisi ekonomi ini kafe-kafe itu juga susah-susah, makin susah lagi, makin nggak jelas gitu. Standarisasi gajinya, nah itu memang mesti ada sih minimal batas minimal atau musisi dengan penghasilan tertentu lah, misalnya berapa ya, 5 juta, 5 juta ke atas apa 10 juta ke atas gitu ya. Nah itu ke bawah nggak usah ditarikin, kayak pedagang kaki lima kan, pajak-pajak. Kayak pajak jadinya, ya, persis tuh, nah itu ada batasannya. Nah jadi berarti kan antara visi aksi ini kan nggak hitam putih ya, nggak satu benar satu salah gitu, gitu kan. Ya kenyamanan aja masing-masing, yang satu nyaman pakai yang ini, yang satu nyaman pakai yang itu gitu kan. Dan dua-duanya menurut gue sih ya punya kepentingan, cari untung masing-masing gitu loh. Dan itu wajar ya, namanya dunia bisnis kan. Dunia bisnis ya harus gitu. Jadi kalau dinilai satu mau untung sendiri, satu untuk kemuslahatan banyak orang gitu kan, naif lah mikir kayak gitu. Dia iya sih. Memang itu yang ya fenomena sekarang itu kayak gitu. Terus ini nih, yang apa ya? Yang paling penting nih, maksudnya kalau kita bicara tentang hak cipta gitu ya. Itu kan tadi langsung ya, maksudnya sekarang ini tambah lagi ada Suno gitu loh. Apa Suno? Suno apa AI lo, AI pencipta lagu. Langsung iya. jadi loh. Lu mau minta lagu apa? Terus tulis genre jadi. Oh gila. Lagu-lagunya, semusik-musiknya, senotadasnya, selirik-liriknya. Itu banyak loh orang-orang ya. Orang-orang gue lihat termasuk kawan gue sendiri gitu ya. Minta pendapat gue ini gimana? Ini musik AI yang lu buat gitu. Jadi dia cuman bikin lirik doang, mereka berkolaborasi sama AI gitu. Bahkan lirik pun dia bisa bikin sebenarnya. Siapanya? AI. Bisa. Kita minta tema aja langsung apa jadi. Kita tinggal nyuruh gitu loh, kayak ChatGPT gitu. Kita tinggal nyuruh aja langsung jadi apa jadi gitu loh. Dan itu pun standar kan? Standar. Maksud gua standar untuk khalayak umum gitu. Bisa dimakan khalayak umum. Iya kan? Karena kan umum nggak peduli. Kita mungkin rasanya nggak ada atau progresinya kurang. Kalau umum kan nggak makan aja kan? Nah itu. Justru orang-orang yang nggak ngerti musik ini yang ya seneng gitu loh. Yang nggak ada rasanya, rasa robot gitu loh, robot loh. Dan gua apa ya orang-orang itu banyak nggak jujur lah gitu loh. Banyak nggak jujur juga. Jadi kayak seolah mereka itu mau kelihatan hebat gitu loh. Jadi lu bikin lagu pakai AI gitu. Lu tulis lah liriknya. Harusnya lu upload ke sosmed atau ke mana ya? Ke agregator atau ke YouTube lah. Kalau yang bikin notasinya si Suno, kalau yang bikin musiknya si Suno, ya lu tulis gitu loh. Iya kan? Iyalah, itu banyak yang enggak ini loh. Jadi seolah kayak dia bikin semuanya gitu loh. Nah kalau gitu hak ciptanya ke siapa? Nah itu apa ya? Akhir-akhir ini gue baru dengar isunya sih. Udah sistemnya gue nggak tahu udah jalan apa belum. Tapi ada yang pernah curhat itu keklaim milik Suno gitu. Oh gitu. Nah, tapi kan ribetnya lagi ya. Nanti itu kan musik yang udah di ini Suno gitu. Suno yang bikin notasinya gitu. Musiknya kayak gini. Kita rekam ulang gitu. Oh, kita retake. Itu kan ribet. Selesai ya? Itu kan otaknya Suno, iya kan? Otaknya Suno gitu loh. Kayak gitu lu mending gua challenge saja lah gitu. Soalnya banyak loh orang-orang kayak gitu loh kan. Maksudnya artinya nggak transparan gitu. Ya lu kalau bikin lirik aja atau bikin apa ya? Ya bikin lirik aja lah gitu. Ya lu tulis namanya gitu loh. Iya. Itu kalau di challenge beneran gitu loh. Lu butuh apa? Butuh DAW apa? Ableton sediain. Apa? Gitar sediain. Butuh apa? MIDI controller sediain semua. Butuh apa lagi? Efek terus apalagi plugin apa? Sediain semua. Udah lu kerjain gimana lu bikin musiknya gitu. Plong. Goblok lu. Gitu loh. Jadi ini loh. Apa? Lu udah lah, maksudnya transparan aja gitu loh. Udah ketahuan juga gitu loh. Itu musik Suno juga, musik ini juga. Ya tapi inilah, maksudnya sekarang itu ya udah mulai berjalan ke arah yang baik sih. Maksudnya udah mulai Suno mengklaim hak ciptanya gitu loh. Ya harusnya memang kayak gitu kan. Ya, gitu. kita nggak bisa lawan teknologi ya. Maksudnya perkembangan teknologi kan pasti kita nggak bisa lawan lah. Iya benar. Cuma kita harus gimana caranya supaya fair lah. Jangan instan banget. Apa serunya sih? Kan iya, loh. Ini aja gue nyetel musik, maksudnya musik-musik tua pakai ini seru banget loh. Asik gitu loh. Jadi kayak ada perjuangannya gitu. Nggak semua lewat HP gitu loh.
Gitu ya. Jadi ya itu sih apa ya, songwriter sekarang itu menurut gua sih ya, maksudnya dari sudut pandang gua itu keantem habis-habisan gitu loh. Yang bener-bener songwriter gitu. Entah dari Suno lah gitu. Terus orang-orang yang masih apa ya, merebutkan hak ciptanya itu mendapatkan keadilannya itu masih susah gitu. Iya benar. Dan mungkin kan pencipta lagu 1-2 lagu hits gitu kan. Terus mungkin dia nggak pernah muncul, namanya nggak pernah kesebut, mungkin tinggalnya juga di daerah. Jadi mau bersuara tuh kurang kencang lah. Jadi mungkin ya bener juga dia butuh corong-corong kayak Ahmad Dhani buat menggemakan suara itu gitu loh. Kayak gua, lu nonton nggak lagi Agnes Monica ada di Deddy Corbuzier? Nonton nggak lu? Nonton. Gua nonton dua-duanya tuh, Agnes Monica sama Ahmad Dhani. Iya. Kalau Agnes Monica menurut gua lebih runut lah, lebih enak diikutin penjelasannya gitu loh. Iya. Terus dia juga bawa ahli-ahli yang menurut gua kompeten lah. Agnes Monica. Dia bawa dua orang, bawa bapak itu gua nggak. Pokoknya dari perwakilan apa gitu. Pokoknya sesuai sama itunya lah, sesuai sama jalurnya lah. Oh iya, hukum positif itu ya. Maksudnya apa? Itu ada lagi ya? Berarti gua nggak nonton itu. Itu ada Itu dia. gua nontonnya yang dia sendirian, yang di Deddy Corbuzier kan? Iya, gue nonton. Oh, dia datang lagi 2 kali berarti? Oh, gue nggak tahu. Pokoknya yang gue tonton yang dia bawa 2 bapak itu. Oh. Terus dia jelasin. Terus Agnes Monica juga siapin pasal-pasal yang mendukung argumen dia gitu-gitu. Jadi menurut gue, kalau menurut gue dari penjelasan itu ya masuk akal gitu. Maksudnya yang dia lakuin tuh tegak lurus aja. Nggak melenceng, nggak curang, nggak apa. Iya. Tapi di sisi lain ya si penciptanya siapa? Ari Bias ya harus dapat juga, nggak fair lah kalau dia nggak dapat. Nah itu gimana caranya tuh supaya dua-duanya bisa ketemu gitu? Belum ketemu ya sampai sekarang ya. Maksudnya belum ketemu. Kayak duduk bareng aja enggak loh. Iya. Iya kan? Kayaknya belum kayak gitu. Lagi itu kan si aksi ya, undang visi dan lain-lain gitu kan. Terus si visinya nggak datang kayaknya. Nah, visinya nggak datang. Terus orang kan pada komen gimana mau selesai, ngobrol aja nggak mau gitu kan. Karena tapi kalau dipikir-pikir lu malas nggak sih ngobrol sama Ahmad Dhani? Enggak, maksudnya dia datang, Ahmad Dhani dari awal udah datang dengan energi yang agresif, ofensif di sosial media kan. Jadi kan musisi itu kan mungkin nggak siap dengan konfrontasi dan nggak harus siap juga, mereka kan musisi bukan lawyer gitu. Mungkin malesnya salah satunya gara-gara itu juga gitu, maksudnya terlalu agresif gitu ya. Iya mungkin kalau aksi sama visi ketemu tapi Ahmad Dhani yang nggak diajak kali ketemu tuh jalan bisa jadi tuh. Ya mungkin ya ini juga buat Ahmad Dhani juga mungkin ini ya, maksudnya kayaknya nggak perlu segitunya banget gitu ya, maksudnya nggak perlu kayak terlalu ini juga, mereka ngerti lah gitu loh. Iya kan? Nah sebetulnya Ahmad Dhani being Ahmad Dhani lah, nyebelin dari dulu juga gitu-gitu aja gitu. Yang nggak tahan nih siapa? Fansnya. Tolol banget fansnya. Sumpah tolol banget fansnya lu. Kayak terlalu mendewakan Ahmad Dhani gitu. Iya, parah bener loh. Kayak apa aja yang diomongin udah jadi apa ya, udah bener ya, pasti harus kayak gini. Ahmad Dhani bilang A ya, faktanya A berarti. Iya loh. Iya kan? Iya, sebuta itu loh. Bisa sebuta itu. Musik pun juga loh. Gue bahas musik. Jadi gue pernah bahas musik juga ya. Maksudnya kan gue bongkar nih lagunya Ahmad Dhani ya, yang Dewa, yang pas bareng Dewa itu bukan cinta manusia biasa. Itu ada korelasinya ke lagunya David Foster yang judulnya All That My Heart Can Hold. Nah itu. Gue nyari persamaannya nih gitu. Itu fans-fansnya itu inilah bukti kejeniusan Ahmad Dhani. Ih tolol gitu. Maksud gue kan ini ada bersamaan ya. Gue kasih tahu nih gitu. Jadi secara musikalitas juga aslinya banyak juga yang nggak ngerti gitu loh fansnya gitu. Jadi asal karena apa ya itulah udah buta gitulah. Yang nggak tahu itu gue yakin juga ya anak-anak umuran inilah istilah masih remaja banget sih pasti yang biasanya kayak gitu tuh. Iya kan. Parah banget di TikTok itu. Pokoknya kalau kita lawan argumennya, kita kontra sama argumennya Ahmad Dhani tapi logis, pasti dibalasnya ngajarin ikan berenang. Lu sering baca nggak? Jijik banget gue. Padahal gue juga ngefans sama Ahmad Dhani gitu. Iya, cuman geli gue. Iya, sekarang ini kayak udah ini ya over banget gitu ya. Nggak tahu kok bisa kayak gitu. Kenapa gitu? Kalau gue sih sebutnya ini kayak apa ya, fenomena ini tuh kayak krisis kemandirian berpikir gitu. Iya. Iya kan? Jadi opini lu itu tergantung sama opini idola lu. Iya, benar. Maksud gua kalau Ahmad Dhani bilang A, nih di sini nih lu puter dulu, lu olah dulu nih. Gimana? Kalau keluar hasil A, ya lu bilang setuju nggak apa-apa, setuju tuh nggak apa-apa. Kalau beda ya bilang menurut gua gini.
Jangan apa-apa diembat ngajarin ikan Lagian, berenang. kita ya harusnya kalau akalnya sehat gitu loh. Walaupun sama idola kita sendiri gitu kan nggak semua kita setuju ya. Iya. Pasti ada lah yang nggak setuju. Pasti ada yang bertentangan lah gitu loh. Nggak semua gitu loh. Aduh, ampun dah. Gitu. Parah banget kalau fansnya sih, waduh. Iya. Iya semuanya maksudnya soal musik, soal ini itu, aduh. Sampai yang nggak ada hubungannya pun yang lagi Ahmad Dhani bilang soal sepak bola itu. Ada yang nggak terima, dibalasnya gitu, ngajarin kok ikan berenang. Gue Ya lagian dia juga belum lama juga kan di DPR Iya, gitu. Ya itu yang ikan yang mana itu. Aduh. Padahal kan bisa aja Ahmad Dhani kalau bikin argumen atau apa gitu sambil geleran, dia nggak iseng aja gitu. Iya. Tapi sama fansnya udah jadi prinsip hidup itu. Iya. Ya fans-fansnya Ahmad Dhani ya. Maksudnya ini gua akan banyak lagi bedah lagu-lagunya Dewa nih. Yang istimewa itu walaupun dia mungkin dia bilang apa ya, ada progresi yang dia mengakui progresi ini apa ya, cuman satu-satunya di dunia apa gimana gitu, gua ada nemu. Ntar gua bongkar semua, ntar lu lihatlah coba maksudnya gimana. Penutup ya. Penutup lah, intinya gimana ya, kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sih ya entah lu di pihak visi, aksi atau apapun itulah, lu ya dukung secukupnya. Iya kan, maksudnya lu apalagi kalau lu nggak di industri musik, lu bahkan nggak bisa main gitar, lu kunci C masih ditengok gini kan, lu nggak usah perang di sosial media kayak hidup dan mati gitu loh. Iya. Secukupnya aja. Setahu lu juga gitu ya. Sekarang Iya. banyak orang sok tahu lu. Asli. Sok tahu banget. Aduh. Jadi ya gitulah ya. Maksudnya lu mesti bijak-bijak juga lah. Maksudnya dalam berpikir gitu. Maksudnya jangan itu tadi idola lu bilang apa ditelan mentah-mentah gitu kan. Ntar lu mungkin bakalan malu sendiri lu kalau Nah, misalnya udah dan sadar. lu tahu goblok apa umpatan goblok ini harusnya itu kita terlalu overuse gitu. Terlalu sering dipakai jadi kehilangan maknanya, tau nggak? Jadi orang dibilang goblok tuh kayak ya udah aja gue lagi dimarahin, orang itu tersinggung gitu-gitu. Harusnya kayak itu maknanya udah geser gitu ya. kita harus kompakan nih, kita tahan-tahan ngomong goblok, ngomong tolol ini harus dibikin eksklusif, harus jadi umpatan tingkat tertinggi. Iya. Jadi waktu kita ngomong goblok itu damage-nya lebih loh, jadi orang kayak ih gue goblok apa ya gitu. Iya. Ini Sekarang udah jadi kayak introspeksi gitu loh. bercandaan gitu ya. Heeh. Bercandaan tuh juga udah biasa aja gitu. Ini kalau yang keluar dari mulutnya Ahmad Dhani dibilang jeniusnya barusan. Ajarin ikan berenang. Iya lu apa-apa jenius lu. Aduh. Capek dah pokoknya. Udah intinya gitu ya, maksudnya ya dari sudut pandang kita masing-masing sih kayak gitu. Ya kita nggak punya solusi untuk keributan ini. Karena kita juga maksudnya ya banyak menurut apa ya yang udah apa nyebur artis-artis gitu yang lebih ngerti lah gitu, banyak lah gitu. Yaudah itu aja sekian dari kita. Gua Rizky Leozi dari Planet Mars dan Eka Pratama. kita pamit ya. Dan lu ya kalau misalnya ada apa gitu komen aja, misalnya mau komen lu mau mencaci maki terserah lu lah. Bodoh Komen ngajarin ikan berenang gitu. amat. Anjir coplok topi gua. Oke. Bye.